Saudara, sejumlah orang yang mengaku investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional BGN. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG. Di lobi kantor BGN Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, seorang pria mengamuk saat dihadang petugas keamanan. Ia meluapkan kemarahannya dan mendesak agar dapat bertemu kepala BGN yang baru, Nani SDA. Selama 7 bulan, kawan-kawan dari daerah kami butuh negara. Kami butuh negara. Sementara itu, 2 orang lainnya yang mengaku datang dari Sumatera Utara memblokade pintu gerbang kantor BGN. Mereka menagih janji pemerintah untuk pembangunan dapur MBG yang sudah mereka biayai dengan uang pribadi. Itu kemarin dari tanggal 12 bulan 3 ke dapur Narumonda. Habis itu bulan 3. iya. Terus tanggal 14 bulan 3. Ya, sampai hari ini nggak dibayar. Terhitung di ibu aja udah berapa kali? 120 juta. 120 juta. Berapa sih kerugian yang dialami? 97, namun sudah 3 kali saya ke sini tapi tidak ada hasil. Sementara ongkos dari sana ke sini aja sudah berapa ya? Sementara itu, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pekapuran Raya di Jalan Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Selasa pagi tampak tak beroperasi dengan kondisi pagar tertutup. Akibatnya, Sekolah Dasar Negeri Karangmekar 1 Banjarmasin menjadi salah satu sekolah yang terdampak karena SPPG tak beroperasi. Informasi penghentian distribusi MBG diakui pihak sekolah karena adanya kendala pada proses pencairan anggaran dari pusat. Menurut info dari SPPG Pekapuran Raya, dihentikan operasional itu dikarenakan adanya kendala pada pencairan dana bantuan pemerintah. Jadi selama 2 hari ini tidak ada pendistribusian MBG. Tapi ada kabarnya lagi bahwa kemungkinan besok pada hari Rabu akan didistribusikan kembali. Menanggapi kabar sejumlah SPPG berhenti sementara karena anggaran yang belum turun, Kepala BGN Nani SDA yang baru saja dilantik pada Senin kemarin menyatakan dana operasional untuk MBG sudah dicairkan. Dia bilang masalah yang saat ini terjadi di SPPG hanyalah soal teknis. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. 27877 tadi itu. Yang sudah masuk. Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Akibat penghentian sementara beberapa SPPG, ribuan siswa penerima manfaat MBG di sejumlah sekolah tidak menerima paket makanan bergizi gratis seperti biasanya. Para siswa berharap program tersebut dapat segera kembali berjalan. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengungkap adanya dugaan penggelembungan sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis. Jumlah dapur operasional saat ini mencapai lebih dari 27.000 titik dengan target penerima manfaat 63 juta orang. Namun berdasarkan perhitungan kapasitas ideal, jumlah dapur seharusnya kurang dari angka tersebut. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya penggelembungan titik dan insentif. Penerima manfaat ini sekitar 63 juta. Ya. Kalau satu dapur saja ini misalnya 3.000, berarti sebetulnya hanya 22.000, tidak 27.000. Nah yang 5.000-nya ini kemana? Kan begitu kan? Yang terjadinya yang akhirnya yang harusnya 3.000 menjadi 1.500. Hanya pembesaran, tetapi yang 1.500 itu dikasihnya tetap 6 juta ya per harinya. Nah ini yang terjadi penggelembungan, sehingga nantilah itu proses hukum lebih lanjut lah ya. Saudara, sejumlah aliansi yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu siang.
Masa aksi menempelkan sejumlah poster berisi kritik terhadap program makan bergizi gratis. Dalam orasinya, perwakilan pendemo menilai tata kelola program MBG yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Mereka pun memasang garis kuning di depan kantor BGN sebagai simbol tuntutan agar pemerintah melakukan pembenahan MBG. Memberikan statement tegas bahwa hari ini masyarakat muak dan marah atas program makan bergizi gratis yang mengorbankan ribuan siswa keracunan dan juga mengorbankan uang masyarakat kebanyakan yang dibayar melalui pajak. Hari ini ada banyak sekali anggaran yang bocor tanpa transparansi, di mana program ini pun tidak bertanggung jawab dalam hal menerangkan seterang-terangnya apa outcome selama setahun program ini berjalan. Hari ini teman-teman koalisi MBG Watch berkumpul di depan BGN untuk menyegel gedung ini, karena gedung ini selama setahun berjalan belum menghasilkan apapun yang menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Saudara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman membantah isu yang menyebutnya memiliki titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari ex-Kepala BGN Dadan Hindayana. Dudung menegaskan dirinya hanya membantu memperkenalkan pihak pesantren kepada BGN. Ia pun menjelaskan sejumlah pengurus pesantren pernah meminta bantuan untuk dipertemukan dengan Kepala BGN saat itu, Dadan Hindayana. Namun menurutnya, hingga saat ini proses pembangunan dapur di pesantren tersebut belum terrealisasi. Dudung bahkan berani memberi hadiah jika ada orang yang bisa menemukan dapur MBG miliknya. Ada berita Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Jadi beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 bulan yang lalu, saya kan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar. Itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya, untuk sebagai sasaran penerima manfaat. Karena saya yang minta tolong kepada Dan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Lagi ya, kalau ada yang menemukan dapurnya Pak Dudung, saya kasih hadiah. Sementara itu Kepala Badan Komunikasi RI, M. Kodari, angkat bicara soal ex-wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang menuding ada 26 nama diduga terlibat korupsi tata kelola MBG ke Kejaksaan Agung. Kodari bilang penegakan hukum di Indonesia berjalan tanpa pandang bulu terhadap lini eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kodari menambahkan, Kejaksaan Agung mengelompokkan temuan ke dalam 2 klaster besar. Klaster pertama berkaitan dengan ketidaksesuaian harga barang serta proses pengadaan. Dari penjelasan Kejaksaan Agung sendiri kan ada 2 kelompok besar itu permasalahan. Yang pertama, adanya harga-harga yang tidak sesuai untuk pengadaan beberapa barang. Yang kedua soal jual beli titik. Nah, kemudian apakah nama-nama yang diajukan itu masuk kelompok pertama atau kelompok 2 kan tentu harus diklasifikasi dan semuanya kan adanya di Kejaksaan Agung. Ya diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah. yang kini bermasalah. Tidak main-main, Dudung menantang publik membuktikan tuduhan itu dan menjanjikan hadiah jika klaim tersebut benar.
Pak Dudung katanya punya titik melalui Pak Dadan. Saya informasikan. Nah, saya yang minta tolong ke Pak Dadan itulah yang kemudian akhirnya bunyi seakan-akan Pak Dudung punya dapur. Kalau Pak Dudung punya dapur silakan cek, saya kasih hadiah nanti. Jadi nggak ada sama sekali saya punya dapur ya. Jelas ya rekan-rekan sekalian. Kasus korupsi di tubuh BGN yang menyeret 3 pimpinannya dinilai karena kelemahan pengawasan tata kelolanya. Koalisi MBG Watch mengatakan sudah sejak awal mereka mengendus potensi korupsi karena pengadaan MBG yang tidak menggunakan skema e-katalog. MBG Watch pun mendesak pemerintah segera memberlakukan moratorium untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dan juga programnya. Mengapa harus menggunakan mitra-mitra yayasan gitu ya? Kenapa tidak menggunakan skema pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal kalau memang mau menghidupkan UMKM lokal begitu? Maka yang perlu diperbaiki saat ini adalah tentu moratorium dan juga rombak total program makan bergizi gratis. Dalam konteks moratorium, Mas, tidak hanya tidak menambah dapur, tapi hentikan dulu programnya. Hentikan dulu programnya 10 hari, 20 hari, 30 hari dan seterusnya begitu. Kemudian lakukan audit secara menyeluruh. Kasus korupsi tata kelola MBG ini kian melebar setelah mantan wakil BGN sekaligus tersangka utama, Sony Sanjaya, mengatakan ada sedikitnya 26 nama tokoh besar dari lingkaran eksekutif, legislatif hingga organisasi yang dituding terlibat dalam kasus korupsi ini. Ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh. Jadi nama-nama itu diperiksa. Saat ini Kejaksaan memecah penyidikan menjadi 2 klaster besar. Klaster pertama fokus pada ketidaksesuaian harga barang serta proses pengadaan, sementara klaster kedua membidik praktik langsung jual beli surat perintah penyediaan dapur MBG. Publik kini menunggu ketegasan Kejaksaan untuk membongkar tuntas 2 klaster korupsi ini. Tim Liputan, Kompas TV.